Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima. Saya dari kelas 4B jurusan Matematika Winsuska Riau. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang subgrup. Saya sendiri akan menjelaskan tentang 3 poin. Yang pertama definisi 3.5, kemudian contoh 3.6, kemudian contoh 3.7. Pertama sekali yaitu definisi 3.5. Definisi 3.5 mengatakan bahwa misalkan G operasi biner adalah suatu grup dan H operasi biner dapat dikatakan subgrup dari G operasi biner jika H operasi biner adalah suatu grup terhadap operasi yang ada di dalam G operasi biner. Dari definisi tersebut dapat kita artikan bahwa untuk membuktikan bahwa H operasi biner adalah subgrup dari grup G operasi biner harus melalui langkah-langkah sebagai berikut. Langkahnya ada dua. Yang pertama, harus ditunjukkan bahwa H merupakan subset dari G atau bahwa H merupakan himpunan bagian dari G. Yang kedua, harus ditunjukkan bahwa H operasi biner merupakan suatu grup. Nah, lanjut ke contoh 3.6, misalkan G sama dengan negatif 1,1 adalah suatu himpunan, jadi G ini merupakan himpunan yang beranggotakan negatif 1 dan 1. Tunjukkan bahwa H sama dengan 1 adalah merupakan subgrup dari G sama dengan negatif 1,1 terhadap perkalian. Penyelesaian yang pertama yaitu H sama dengan 1 merupakan subgrup dari G sama dengan negatif 1,1. Di sini kita sudah melihat bahwa H merupakan subset atau himpunan bagian dari G karena apa? Karena H yang memiliki anggota 1, satunya H juga terdapat di satunya G. Atau dapat kita katakan bahwa anggota H juga berada di dalam anggota G. Maka dari itu bisa kita klaim langsung bahwa H merupakan subset dari G. Di tabel 3.1 atau daftar Cayley atau tabel Cayley di sini merupakan operasi perkalian terhadap himpunan G, yaitu sama dengan anggotanya negatif 1,1. Jadi di sini operasi perkalian kita masukkan masing-masing anggota G negatif 1 dan 1. Yang hasilnya adalah 1, negatif 1, negatif 1, dan 1. Hasilnya ini dapat dari mana? Dari perkalian masing-masing anggota. Misalnya negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1 sampai dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Dari tabel 3.1 akan ditunjukkan bahwa H sama dengan 1 memenuhi syarat-syarat suatu grup. Yang syarat-syarat suatu grup itu ada 4. Yang pertama tertutup, yang kedua asosiatif, yang ketiga adanya unsur satuan atau identitas, dan yang keempat adanya unsur balikan atau inverse. Yang pertama itu ada tertutup. Kita ambil sembarang nilai dari elemen H. Kita misalkan satu elemen H, ini sebetulnya ada satu di depan tapi dia hilang. Mohon maaf. Misalkan satu elemen H, langsung saja kita kalikan dia atau kita operasi binerkan tadi karena operasinya perkalian. Kita kalikan dia dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Karena hasilnya 1 dan 1 itu merupakan elemen dari H, maka satu elemen dari H tertutup terhadap H. Kemudian yang kedua asosiatif. Kita ambil sembarang nilai. Misalkan A kita ambil nilainya 1, B1, dan C sama dengan 1 yang merupakan elemen dari H. Kita operasionalkan dia asosiatif nih terhadap perkalian. A dikali B dikalikan dengan C sama dengan 1 dikali 1 dikalikan dengan 1 yang hasilnya sama dengan 1. Kemudian lanjut yang kedua, A dikali dengan B dikali C sama dengan 1 dikali 1 kali 1 hasilnya sama dengan 1. Karena kedua hasilnya sama, maka benar dan dibuatlah kesimpulan sehingga A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C yang sama dengan hasilnya 1. Dan terbukti bahwa H asosiatif. Yang ketiga, adanya unsur satuan atau identitas. Dalam perkalian, unsur satuan atau identitas adalah E. Biasa kita menyebut identitas itu adalah E. Dalam perkalian, identitas itu adalah sama dengan 1. Misalnya kita ambil sembarang nilai dari H. Kita misalkan satu elemen H. 1 dikali E sama dengan E dikali 1 sama dengan 1. Atau 1 biner E sama dengan E biner 1 sama dengan 1. Maka benar bahwa H memiliki unsur satuan atau identitas. Kemudian adanya unsur balikan atau inverse. Ambil sembarang nilai dari H. Misalkan 1 kita pilih sebagai elemen dari H. Pilih 1 elemen H. Sehingga 1 biner 1 sama dengan 1 sama dengan E, maka 1 inverse sama dengan 1. Kenapa kita pilih 1? Karena 1 merupakan inverse dari 1. Maka H ada unsur balikan atau inverse. Jadi, karena keempat syarat telah terpenuhi dan telah terbukti, maka kita buat kesimpulannya H sama dengan 1 memenuhi syarat-syarat suatu grup, sehingga
H operasi perkalian merupakan subgrup dari G operasi biner. Kemudian selanjutnya contoh 3.7. Dari contoh 3.7 ini diambil dari contoh 3.3. Langsung kita ke soal dari contoh 3.7-nya. Misalkan G yang beranggotakan 0 sampai dengan 5 adalah himpunan dari bilangan bulat Z. Tunjukkan bahwa H sama dengan 0,24 adalah subgrup dari himpunan G terhadap penjumlahan. Jadi kita soal di contoh 3.7 ini adalah menunjukkan bahwa H merupakan subgrup dari G terhadap operasi penjumlahan. Nah, penyelesaiannya yang pertama di sini adalah kita buktikan bahwa H sama dengan 0,2,4 merupakan himpunan bagian atau subset dari G sama dengan 0,1 sampai dengan 5. Di sini sudah dapat kita lihat bahwa H juga benar merupakan subset dari G. Karena apa? Karena anggota himpunan H terdapat di G, sehingga benar bahwa H subset dari G. Nah, dari tabel 3.3 yaitu tabel operasi Cayley terhadap penjumlahan, nah, akan ditunjukkan H sama dengan 0,24 memenuhi syarat-syarat suatu grup. Syarat suatu grup sama, yaitu tertutup, asosiatif, adanya unsur identitas, dan adanya unsur balikan. Yang pertama kita akan membuktikan syarat tertutup. Di sini kita buat daftar tabel Cayley operasi binernya sama dengan penjumlahan. Kita masukkan masing-masing anggota dari H, lalu kita jumlahkan, dan kita akan dapatkan hasilnya 0,2,4, 0,2,4. Hasilnya juga sama 024, 024, 024. Kenapa 2 tambah 4 hasilnya 0? Kenapa nggak 6? Kenapa 4 tambah 4 hasilnya 2? Kenapa nggak 8? Karena semua operasi kita ini terdapat di operasi yang tertutup, operasi penjumlahan di himpunan yang tertutup. Karena hasilnya 0,2,4 elemen H, maka tertutup terhadap H itu benar. Terbukti bukti syarat yang pertama. Yang kedua, asosiatif. Kita ambil sembarang nilai dari H. Kita misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 2, dan C sama dengan 4 merupakan elemen dari H. Kita lakukan operasi asosiatif terhadap penjumlahan yang A tambah B tambah C, 2 tambah 2 tambah 4, hasilnya 2, hasilnya sama dengan 4 tambah 4. Karena di tabel Cayley tadi 4 tambah 4 hasilnya 2, maka hasilnya 2. Nah, kemudian yang kedua, A ditambah B ditambah C sama dengan 2, 2 ditambah 2 ditambah 4. Karena 2 ditambah 4 hasilnya 0, 2 ditambah 4 hasilnya 0, maka 2 ditambahkan dengan 0 hasilnya sama dengan 2. Sehingga benar bahwa A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C sama dengan 2. Maka H merupakan asosiatif. Kemudian adanya unsur satuan atau identitas. Kalau terhadap penjumlahan, unsur identitasnya itu adalah 0. Kita ambil sembarang nilai dari H, kita misalkan masing-masing yaitu 0, 2, dan 4. Kita jumlahkan terhadap identitas. 0 tambah E sama dengan E tambah 0 sama dengan 0. Begitu pula untuk 2, begitu pula untuk 4. Maka benar bahwa H ada unsur satuan dari atau unsur identitas, memiliki unsur satuan atau unsur identitas. Kemudian syarat yang terakhir yaitu adanya unsur balikan atau inverse. Ambil sembarang nilai dari H. Kita ambil misalkan 0, 2, dan 4. Yang pertama 0. Kita pilih 0. Sehingga 0 ditambah 0 hasilnya sama dengan 0 sama dengan identitas E. Maka 0 inverse sama dengan 0. Kenapa kita pilih 0? Karena inverse dari 0 adalah 0. Ambil sembarang nilai dari H. Misalkan 2 elemen H. Pilih 4 elemen H. Sehingga 2 ditambah 4 hasilnya 0 kan? Sama dengan E. Maka inverse dari 2 itu adalah 4. Kemudian ambil sembarang nilai dari H, misalkan 4 elemen H, pilih 2 elemen H. Kenapa kita pilih 2? Karena 4 ditambah 2 hasilnya 0. Sehingga 4 ditambah 2 hasilnya 0 dan merupakan identitas, maka dan merupakan E, maka inverse dari 4 itu adalah 2. Maka benar bahwa H memiliki unsur balikan atau inverse. Sesuai dengan syarat-syarat di atas, telah dibuktikan bahwa operasi penjumlahan terhadap H dan G terbukti dan tertunjukkan bahwa 4 persyaratan termasuk grup telah terbukti. Jadi kesimpulannya H sama dengan 0,2,4 memenuhi syarat-syarat suatu grup. Sehingga H biner penjumlahan merupakan subgrup dari G biner penjumlahan atau operasi penjumlahan terhadap G.
Sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi